Hari berikutnya dia undang Imad saudara bin Sarman, dia undang lagi dari grup sana saudara. Nah begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Dan saya cek kenapa ya kok bisa berpihak, ada apa ya, kan dia sahabat kita, orang baik. Nah begitu saya selidiki ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh pantes, belakangan dilantik jadi anggota geng nasab begal nasab saudara. Wah dapat panji lagi bendera. Rhoma Irama nggak netral gitu. Kenapa nggak netral? Karena Rhoma Irama telah mendapat kartu anggota dari PWI. Itu telah diberikan apa namanya bendera bla 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 bla. Ini fitnah nih Beb. Fitnah ini fitnah nih. Proses jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara. Ba'alwi, lagi-lagi klan Ba'alwi. Dari zaman bahula sampai sekarang tetap saja kelakuannya. Semua orang dipandang rendah di hadapannya. Merasa dirinya paling tinggi, paling luhur dan mulia, karena klaim keturunan Nabi Muhammad SAW. Kali ini si Habib Rizik si Imam Jumbo FPI membolak-balik kata di hadapan para pengikutnya. Memelintir kata bahkan menjurus ke arah fitnah terhadap Rhoma Irama. Di hadapan para pengikut setianya, Muki bin Al-Qoplak I, bin Jongos I, Habib Rizik mengatakan bahwa Rhoma Irama bertindak dan bersikap tidak netral dalam memandu acara podcast miliknya. Seperti kita ketahui, Rhoma Irama lewat podcast Bisikan Rhoma, mencoba menjembatani permasalahan antara klan Ba'alwi dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Rhoma Irama dituduh menyerang dan menyudutkan Gus Rumail selaku pihak pendukung klan Ba'alwi. Lewat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Gus Rumail, Rhoma Irama juga dituduh sudah dilantik dan menjadi anggota Perjuangan Wali Songo Indonesia atau biasa disingkat PWI. Berikut adalah video bantahan Rhoma tentang tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Sebelum melanjutkan menonton videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like. Nah sampai-sampai ada seorang artis dangdut pun terpengaruh. Kemudian dia ada rekamannya mengatakan, Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustadz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Pakai ngomong siapa lu saudara? Mestinya tabayun dulu. Saya memang mencari nomor telepon Bang Haji Rhoma, saya sebut namanya saudara. Kenapa? Karena beliau sahabat saya. Saya kehilangan nomor karena apa? Karena saya punya handphone memang nomor-nomor lama udah hilang semua saudara. Saya cari, saya mau komunikasi. Nah, yang namanya sahabat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar saudara. Akhirnya saya dapat itu nomor dan saya kontak. Saya dalam mobil, di depan saya supir saya Haji Ahmad Sarkashi, di samping saya istri saya. Artinya mereka-mereka ini jadi saksi apa yang saya bicarakan saudara. Jadi jangan ngarang-ngarang. Nah jadi saya sampaikan begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Haji? Baik, sehat walafiat. Semoga antum tetap sehat walafiat. Kita doakan. Nah habis kita doakan, kita sampaikan Ana dapat kabar ini dari para Ba'alwi yang ada di Jakarta, habaib. Katanya begini, antum nih ada undang seseorang yang nyerang Ba'alwi. Nah terus dia katakan, oh iya Beb, kita memang lagi bikin diskusi di sini. Ya nggak apa-apa, cuman kalau boleh Ana mau kasih masukan. Kalau antum ingin diskusi yang objektif, independen, undang dari kedua belah pihak. Nah ini antum ngundang baru satu nih, Habib diserang-serang. Udah gitu sikap antum seperti membenarkan. Nah sekarang usul undang itu Gus Rumail. Nanti habis Gus Rumail undang Habib Hanif. Saya sampaikan. Atau kalau antum masih belum puas juga, yuk kita ketemu. Antum ketemu sama ana di mana, kita ngobrol. Kan kita biasa ngobrol bareng, kita ngopi, kita ngeteh.
Bahkan sampai kita katakan, Ji, ana nih sayang sama ente, sayang. Dan habaib ini banyak cinta sama antum. Hati-hati, jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan kenapa kita sebut begal nasab begini, Ji, dalam telepon. Cuma ini di telepon nggak enak, Ji. Kalau kapan kita mau ketemu, ayo ana jelasin. Ente mau kitab apa, kita jelasin. Ente sahabat ana, mau makan siang bareng, ayo. Kita ketawa-ketawa, nggak ada masalah, saudara. Nah, kalau dia cerita ada ustadz, Ji, Habib Rizik nih minta nomor ente mau ditegur. Ya tabayun dulu dong. Kalau perlu ngomong Habib Rizik, ente menegur aneh, siapa lu? Begitu dong. Itu gentleman, saudara. Kan satria bergitar. Ya kalau satria terus aja, lu mau negur gue? Siapa lu mau negur gue? Begitu dong. Nggak ada pembicaraan di situ, saudara. Kita penuh kasih sayang dan cinta, kita sampaikan. Sampai terakhir kita bilang, al-afuji ya, jangan tersinggung. Ini aneh cuman memberikan masukan. Mudah-mudahan Allah selamatin antum, Allah jaga antum. Kita doain segala macam doa. Ada istri aneh jadi saksi di samping aneh. Ada supir aneh di depan aneh, saudara, yang ikut mendengarkan, saudara. Nah, akhirnya usul kita diterima. Ya, Beb. Kebetulan sebetulnya Gus Rumel tuh sudah aneh jadwal juga, udah untuk diundang Habib besok. Ya baguslah. Nah, besoknya Gus Rumel datang, saya dengarkan itu pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya kurang substantif. Jadi pada saat dia bicara dengan grup gengnya begal nasab, bicaranya substantif, diatur sedemikian rupa sehingga ada serangan-serangan terhadap Pak Alwi. Tapi giliran nanya Gus Rumel tidak substantif, saudara. Sehingga datar begitu aja. Kan Gus Rumel menjawab sesuai pertanyaan, saudara. Kan pertanyaan bisa diatur. Pertanyaan itu dalam teknik dialog, kadang-kadang ada pertanyaan itu dibuat memang untuk mengarahkan orang. Ini polisi paling jago nih soal begini nih. Saya tahu polisi paling jago. Kalau BAP orang ditanya begini sampai ke korek ya, kawan. Saya udah hafal itu tuh, karena kita udah berkali-kali di BAP, saudara. Itu namanya pertanyaan mancing, saudara, untuk kepentingan si polisi. Nah, sekarang saya lihat pertanyaan yang diajukan oleh Roma seperti itu, mancing hanya untuk kepentingannya dan kepentingan geng begal nasab. Nah, saya mulai kecewa. Hari berikutnya dia undang Imad, saudara, bin Sarman. Dia undang lagi dari grup sana, saudara. Nah, begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Dan saya cek, kenapa ya kok bisa berpihak? Ada apa ya, kan dia sahabat kita, orang baik. Nah, begitu saya selidiki, ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh, pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab, begal nasab, saudara. Wah, dapat panji lagi bendera. Nah, jadi begitu saya lihat, oh, pantes. Akhirnya saya sampaikan, saudara, ke teman-teman di Robito, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Karena kalau sudah tidak objektif, kalau orang sudah berpihak tidak objektif, nggak bisa. Orang kalau mengundang di podcast ada dua pihak yang berseteru, itu harus objektif. Dia tidak boleh berpihak, saudara. Dia harus di tengah-tengah. Dan pertanyaannya baik ke kanan maupun ke kiri harus, saudara, substantif, menyentuh akar persoalan. Tapi kalau dia sudah berpihak dari ke sebelah sana, dapat nasab, dapat kartu anggota, saudara, dilantik sebagai bagian dari geng mereka, saudara, ya kalau sudah begitu nggak bakal bisa objektif. Maka itu saya usulkan ke Robito, tolak undangannya. Hanif tidak usah terima undangannya. Apalagi saya, saudara. Jangan sampai nanti saya mengatakan dia mau paksa saya datang. Siapa lu? Nah, kan kita juga bisa ngomong begitu. Emang dia doang yang bisa ngomong? Siapa lu mengundang gue? Bahwa sampai saat ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bisikan Roma masih terus bisa menelaah, meneliti secara adil masalah nasab Ba'alawi ini.
tersambung atau terputus. Oleh karena itu, dalam rangka keseimbangan informasi, saya di samping telah mengundang dari pihak Kiai Maduddin, kemudian juga Dr. Sugeng, Menahem Ali, Profesor, dan juga dari pihak Ba'alawi saya telah mengundang Habib Taufik As-Saqaf. Namun sayang beliau nggak hadir, dan juga setelah mengundang siapa namanya, Habib Lutfi bin Yahya ke kantor beliau, tapi sayang sampai hari ini juga tidak ada jawaban. Dan juga telah saya undang tentu saja sahabatku yang keren Habib Rizik Syihab. Juga sayang sekali beliau menolak untuk hadir. Katanya dengan alasan, Roma Irama nggak netral gitu. Kenapa nggak netral? Karena Roma Irama telah mendapat kartu anggota dari PWI. Itu telah diberikan bendera bla 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 bla. Ini fitnah nih, Beb. Fitnah ente nih, fitnah nih. Proses jangan. Takbir. Sallu ala Nabi. Beb, ente bisa aja, Beb. Itu namanya penyematan jas atau jaket ormas. Itu sering banget aneh, Beb. Bahkan jas partai sering disematkan itu sebagai penghormatan, penghargaan. Jadi ente nggak usah ngeliat ke situ, Beb. Wallahi saya nggak terima kartu anggota yang ente bilang, Beb. Nah, ente bohong nih. Tapi aneh maafin ente, Beb. Aneh cinta antum. Datang aja, Beb, nanti bawa tuh jaket FPI, ame jaket Rabitul Alawi aneh pakai. Oke? Tapi datang, oke? Biar seimbang, Beb. Masya Allah, Habibana. Sekali lagi kepada sahabatku nih, Habib Rizik Syihab. Masya Allah, itu udah fitnah aneh nih, Beb. Masih getah aja Bang Haji. Bukan. Jangan dendaman sih Bang Haji. Aneh nggak pernah dendam orangnya kayak. Nggak bersih nggak. Maksud aneh begini, Beb. Ini kan yang namanya forum ini. Ternyata forum satu-satunya ya. Podcast satu-satunya. Mungkin ada yang lain saya nggak tahu. Yang memberikan ruang untuk kedua belah pihak. Jadi ada mengatakan Roma Irama itu seniman, dia nggak ngerti nasab, ngapain bahas nasab? Saya tuh bukan membahas nasab, Bapak. Saya itu menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini mengungkapkan pendapatnya. Nah, tolong dari pihak yang dibatalkan juga menghadirkan bantahannya. Makanya saya undanglah Gus Romel. Saya undanglah Habib Taufik sebagai Ketua Rabitul Alawiyah. Kemudian saya undanglah Habib Rizik. Bahkan saya sudah mengundang Habib Lutfi bin Yahya di kantor beliau sebagai one team press. Alhamdulillah sudah diterima suratnya, tetapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Nah, jadi dengan undangan saya ini bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini itu kerja saya itu, hai manusia. Bukan ajaran, bukan. Dipelintir-pelintir begitu. Buat rumah. Jadi saya ini justru astagfirullahaladzim membuka ruang untuk yang pro dan yang kontra. Untuk apa? Untuk jelas kepada kita umat Islam dan bangsa Indonesia. Siapa ini Mbak Alwi ini?
Kalau turunan Nabi, kita cintai habis. Kalau bukan, kita cintai juga. Tapi bukan sebagai surya. Nggak habis. Begitu, Masya Allah, Habib-habibku. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Karena kalau ente kekeh, setelah ente tahu setelah ilmiah, ancamannya dari Allah ngeri, Allah. Ngeri, azabun azim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngeri juga, haram surga. Coba direnungkan ini. Kita renungkan dan kita bisa bergandengan tangan sebagai sesama muslim, sesama bangsa Indonesia ya. Itulah tujuan bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Jadi saya tetap akan ngundang antum Habib Rizik, tolong bawa jaket FPI karena saya bukan FPI. Ya makanya ketika ada orang bilang, "Ji, ente mau ditegur tuh sama Habib Rizik." Siapa dia menegur gue gitu kan. Kenapa? Saya bukan FPI, Bib. Habib Rizik itu imam besar FPI, bukan imam besar umat Islam. Makanya saya bisa ngomong gitu, ya. Tapi ente sahabat Habib. Oke, saya tunggu antum tetap bawa itu jaket FPI. Kalau sekalian KTP tadi. Apa? KTA. Kalau saya dilantik sama PWI, masa di sini dilantik, Bib? Diberikan sekolah di sini? Enggak lah. Kalau saya dilantik sebagai PWI, pasti ada acara khusus, Bib. Dia enggak. Pelantikan Roma Irama sebagai PWI. Begitu, Bib. Kemana sempetin jaket doang? Gitu. Ya, Bib. Jadi aneh masih berharap antum datang untuk imbangan, Bib. Kita bercanda di sini. Aneh kita bercanda. Oke, pemirsa, demikianlah. Tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Ainamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jaga persaudaraan sesama orang beriman.